Ini, loh, kok Astaga, lah nasinya mana sekarang? ini tadi nasi Padang beneran, Pak? Ada rendangnya juga. Bentar. Kenapa, Cop? Kalau dipikir-pikir, ini bukan nasi Padang sih. Ya iyalah. Iki mah menu spesial alam gaib. Paket hemat, tanah, cacing, sama kuah lumpur. Cok, kalau yang pesen belum makan, jangan-jangan nanti dia nyari kurirnya lagi. Ih, jangan ngomong gitu, Job. Merinding aku. Ramadan teh bukan cuman soal nahan lapar sama haus, Lur. Ramadan teh waktuna kita jujur sama diri sendiri. Sudah seberapa jauh kita dari jalan yang bener. Kalau biasana kita males, suka ngahina, suka nunda sholat, sekarang waktuna kita balik. Pelan-pelan, tapi yang serius. Cop, lu ngapain merem di mari? Ini masjid bukan kasur lu. Hei, iyo Pak, iyo. Saya dengerin kok Pak, dengerin. Tadi yang soal Ramadan itu saya dapet Pak. Jujur sama diri sendiri, saya nyimak serius Pak, beneran. Nyimak apanya? Dengkurnya kedengeran sampai saf depan, tahu nggak? Enggak Pak, itu nafas saya aja Pak. Saya emang nafasnya keras, soalnya hidung saya rada mampet. Bukan ngorok Pak, beda itu, beda. Ngorok itu nadanya panjang, punya saya pendek-pendek. Itu namanya nafas dinamis Pak, bukan... Ucop. Astagfirullah. Yo Pak, yo, dengerin, saya dengerin. Ya beginilah hidup. Ceramah ngantuk, tapi cilok tetap masuk. Sambelnya mantep banget malam ini. Pas banget pedesnya. Kehidupan sempurna sebetulnya. Perut kenyang, langit bersih, angin sepoi-sepoi. Ini namanya bahagia yang sejati. Kok sepi banget yo? Biasanya kalau malam-malam begini ada suara jangkrik, kodok, ibu-ibu ngerumpi. Ini kok mendadak mati semua suaranya. Jangan nengok, apapun yang terjadi di belakang, jangan nengok. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, lindungi hambamu. Ya Allah, pocong, tolong, ada pocong ya Allah, tolong. Woi, kenapa teriak tiba-tiba? Hei, tenang dulu ya. Aku nggak ngapa-ngapain kamu kok, beneran deh. Aku dari tadi jalan di belakang kamu karena searah, itu doang. Aku juga mau pulang, nggak ada niat ganggu siapapun malam ini. Pulang kemana? Ngomong yang bener, jangan nakut-nakutin saya lagi. Saya ini orangnya nggak kuat kaget, jantung saya lemah. Kalau saya pingsan di sini nggak ada yang tahu, Mas. Pulang ke jembatan lah, aku tinggal di sana. Dan aku serius nggak ada niat ganggu. Kalau aku mau ngakutin kamu, aku udah lakuin dari tadi. Nggak perlu nunggu kamu nabrak tembok sendiri. Namaku Slamet, bukan Mas. Masuk akal sih, tapi tetap aja nakutin Slamet. Astaga, ada lagi satu, ya Allah tolong. Cup, itu temenku. Namanya Suryo. Dia penunggu pohon ini. Dari tadi emang nongkrong di atas itu. Tenang aja. Sampean yang nakutin Nina minggu kemarin yo. Nina mahasiswa rambut panjang yang ngekos di Pujamila, bawa kantong kresek nganter nasi ke jembatan. Itu sampean kan? Suryo, Nina lari dari jembatan sampai rumahnya nggak napas. Warga ngira ada kebakaran. Pak RT sampai step. Ada ibu-ibu yang pingsan kena serempet Nina waktu dia lari. Itu semua gara-gara sampean turun dari pohon dadaan yo. Aku udah batuk duluan biar dia waspada. Suryo, orang normal kalau dengar batuk pocong di malam sepi itu bukannya waspada. Itu malah makin kabur. Itu bukan sistem peringatan, itu teror. Dan kemarin ada kurir GoFood motornya ketinggalan di depan gang gara-gara kabur duluan. Itu juga sampean kan? Itu aku. Saya tahu itu sampean, Suryo. Berisik ya temanmu. Baik kok sebenarnya. Suryo,
Aku mau nanya satu hal yang udah aku simpan dari kemarin. Nasi padangku, bungkus plastik putih, ada rendang sama sayur singkong. Masih anget waktu itu. Suryo, kenapa kamu jadiin tanah? Aku nungguin itu dari asar loh, Suryo. Matt, dengerin aku. Kamu tiap hari duduk di batu itu, nungguin makanan, nyium-nyium bau rendang dari warung sebelah, ngeliatin orang lewat sambil ngitung lauknya. Itu nggak sehat buat kamu. Kamu udah mati, harusnya kamu ikhlas. Suryo, aku mau jujur. Ikhlas mati, aku ikhlas. Ikhlas nggak bisa jalan normal, aku ikhlas juga. Ikhlas nggak dikejar-kejar orang tiap malam, padahal aku nggak ngapa-ngapain. Aku ikhlas juga. Tapi masa aku harus ikhlas nggak bisa makan rendang? Rendang itu beda, Suryo. Itu bukan soal lapar, itu soal prinsip. Ya Allah, saya lagi duduk malam-malam di gang sepi bareng pocong dua, yang satu debat soal ikhlas, yang satunya soal hak asasi rendang. Ini hidup apa film, Gusti? Cup, kamu diem dulu ya. Gini aja, besok sore buka puasa di pos ronda biasanya rame. Ibu-ibu kebetulan masak banyak. Kalian datang aja duduk bareng warga, nggak usah nakut-nakutin siapa-siapa. Pura-pura normal aja semampunya. Saya yang handle kalau ada yang panik. Emang boleh, Cup? Warga nggak kabur semua? Saya yang ngurus itu aman. Yang penting kalian masuk pelan-pelan dari arah gang. Jangan tiba-tiba loncat dari atas pohon, jangan muncul dari balik tembok, jangan batuk-batuk buat peringatan. Dan yang paling penting, jangan nakutin kurir GoFood lagi. Aku udah batuk dulu. Suryo, please, deal apa enggak? Deal. Cop, ini piring buat siapa sih? Dari tadi kosong mulu ditaruh di sini. Orang lain pada nanya-nanya tuh. Temen saya, Pak, bentar lagi datang. Rumahnya deket jembatan. Dekat jembatan. Yang mana? Nggak ada rumah baru di sana deh. Saya udah kenal satu-satu warga sini. Mereka agak pendiam, Pak. Jarang keluar siang-siang, gitu sih. Ya Allah, pocong! Lari semua, pocong dua-duanya. Tenang. Itu teman saya. Selamat, Suryo. Diem di situ dulu, jangan maju. Cop, itu pocong beneran. Iya, Pak. Pocong beneran. Tapi mereka baik, Pak. Saya udah ngobrol sama mereka semalaman. Nggak ada yang perlu ditakutin. Namanya Slamet sama Suryo, penunggu jembatan yang udah lama sepi itu. Mereka cuma mau duduk bareng, buka puasa bareng kita, gitu toh. Pocong? Mau buka puasa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu bisa ngomong beneran. Bukan saya yang gila kan? Ini pocong beneran ngomong. Bisa ngomong, Pak. Dari tadi juga udah bisa. Cuma nggak ada yang nanya. Nggak ada yang nanya. Karena nggak ada yang nyangka pocong bisa ngomong. Cop, tambahin piring 2 lagi cepetan. Pak Sur, yang kemarin nakutin saya kan? Di jembatan. Waktu saya nganter nasi buat Slamet. Saya inget banget. Saya lagi naruh bungkusannya pelan-pelan di atas batu, terus tiba-tiba ada pocong turun dari pohon tepat di depan muka saya. Saya lari dari jembatan sampai rumah nggak napas beneran. Saya sampai pegang tembok dulu sebelum bisa masuk pintu. Iya, itu saya. Saya nggak tahu itu. Saya lihat orang asing datang malam-malam ke jembatan saya, naruh sesuatu, diem-diem. Saya nggak bisa langsung percaya begitu aja. Kenapa? Saya cuma nganter nasi, gak ada niat apa-apa. Manusia yang datang ke tempat saya sebelum kamu, mereka nggak semua bawa nasi, Nina. Ada yang bawa cat, terus nulis-nulis di tiang jembatan. Ada yang buang sampah di bawah sana tiap malam, numpuk. Ada yang datang rame-rame mau robohkan pohon di pinggirnya karena katanya ganggu pemandangan. Mereka nggak takut sama saya, mereka malah nertawain saya. Dan waktu saya coba bikin mereka pergi, mereka balik lagi, bawa orang lebih banyak. Jadi waktu saya lihat kamu, saya nggak tahu kamu siapa. Saya nggak tahu kamu mau ngapain. Yang saya tahu, kadang manusia jauh lebih menakutkan dari saya. Saya bisa nakutin orang dan mereka lari.
Tapi manusia, kalau mereka udah mau ngerusak sesuatu, diusir pun mereka balik lagi. Saya cuma mau jaga tempat itu. Takut sama niat kamu. Waktu itu saya belum tahu bedanya. Jadi, kamu nakutin saya karena takut sama saya? Saya ngerti, tapi kamu bisa lihat kan? Sekarang saya nggak bawa cat, nggak bawa kapak loh. Iya, tapi ya gitu. Kadang ada rasa was-was aja kalau manusia datang. Karena memang tempat itu kan sepi. Taunya kalau mau anterin nasi. Saya nggak bisa ngomong dari atas pohon. Suaranya nggak kedengeran. Ya udah, saya maafin. Tapi lain kali kalau ada orang dateng dan kamu nggak tahu niatnya, tanya dulu dong Pak Sur. Jangan langsung turun dari pohon di depan muka orang. Mohon, kalau gitu mah, mulai sekarang setiap buka puasa di sini kalian boleh datang. Pos ronda ini teh tempat semua orang, mau yang hidup ataupun yang enggak.